Haleluya. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali mempersiapkan diri kita, hati kita, telinga kita, seluruh kehidupan kita untuk kita kembali lagi diisi melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi setiap kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita sepanjang hari ini untuk kita mengikut dan mengiring Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini saya mau ambilkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 119 ayat 18 sampai 19. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Singkapkanlah mataku. Singkapkanlah mataku. Demikian firman Tuhan. Ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ayat 19. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Luar biasa saudara, ini pengakuan dari pemazmur, kerinduan dari pemazmur untuk matanya boleh disingkapkan. Singkapkanlah mataku. Kalau muncul kalimat ini, kalau pemazmur minta untuk matanya disingkapkan, berarti ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang menutupi, ada sesuatu yang menyelubungi matanya. Maka dari itu pemazmur mengatakan bahwa singkapkanlah mataku. Nah, tujuan dari penyingkapan mata ini, tujuan dari mata yang disingkapkan ini tidak lain adalah supaya pemazmur bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Maka dari itu pemazmur mengatakan singkapkanlah mataku. Karena selama masih ada selubung, selama masih ada penutup, selama masih ada sesuatu yang menghalangi, maka pemazmur tidak akan bisa memandang sesuatu. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita mungkin pakai kacamata hitam, atau mungkin sesuatu ada di depan mata kita, atau saat kita sedang mau menengok keluar jendela, dan kemudian di jendela masih ada korden, di jendela masih ada tirai yang menghalangi kita, maka kita tidak akan bisa memandang keluar. Sama halnya dengan pemazmur, seperti itulah pemazmur mengatakan bahwa singkapkanlah mataku. Harus ada sesuatu yang disingkapkan. Nah, apa yang menyelubungi, apa yang menutupi? Tuhan dan saudara masing-masing. Tuhan dan kita sendirilah yang tahu apa yang menutupi mata kita, sehingga kita tidak bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Tetapi mungkin saja yang menyelubungi, yang menutupi mata kita itu adalah pikiran-pikiran yang masih bersifat duniawi. Pikiran-pikiran yang masih bersifat duniawi. Maka saat mungkin kita baca firman Tuhan, kita saat mendengar kebenaran firman Tuhan, kita saat menikmati firman Tuhan, kemudian muncul keraguan dalam diri kita, muncul ketidakpercayaan di dalam kehidupan kita, muncul banyak pertanyaan yang meragukan firman Tuhan itu yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita. Mengapa saudara? Karena pikiran kita masih pikiran-pikiran duniawi. Ketika mungkin kita membaca satu kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka seringkali mungkin sesuatu yang menyelubungi kita masih berpikiran pikiran-pikiran yang duniawi. Mengapa Yesus bisa disebut Tuhan? Padahal Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, seringkali hal-hal yang seperti ini itu menyelubungi kita, menutupi kita, sehingga kita tidak bisa memandang keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan. Atau mungkin seringkali Tuhan katakan, Tuhan memberikan pesan firman Tuhan, tetapi kita meragukan firman Tuhan itu karena kita masih memiliki pikiran-pikiran yang duniawi. Bisa juga karena mungkin ada persepsi-persepsi yang salah di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak betul-betul mengerti Alkitab itu adalah firman Allah. Kita hanya punya pemahaman bahwa Alkitab itu sama seperti buku-buku yang lain, yang berisi moral-moral, yang berisi tulisan-tulisan tentang baik dan buruknya manusia, hanya sebatas itu. Jadi kita menyamakan Alkitab itu sama dengan buku-buku yang lainnya. Yang membedakan adalah Alkitab itu adalah bukunya orang Kristen, hanya itu. Mungkin seringkali itu yang menutup, yang menyelubungi kehidupan kita, sehingga kita tidak betul-betul memahami, kita menemukan, memandang keajaiban-keajaiban firman Tuhan.
Terus itu mari minta untuk Tuhan, sama seperti pemazmur ini katakan, Tuhan singkapkanlah mataku. Apa yang menyelubungi pikiran-pikiran duniawi, keraguan-raguan, persepsi-persepsi, pikiran-pikiran yang salah itu, mari biarlah itu disingkapkan sehingga kita bisa memandang. Nah, menarik di sini menggunakan kata memandang. Artinya bukan sekedar hanya melihat. Melihat mungkin hanya sepintas lalu, tetapi memandang ini artinya memusatkan perhatian, memusatkan fokus, memusatkan pikiran, menyediakan waktu untuk betul-betul menikmati firman Tuhan. Seperti hanya beda antara ketika kita ada satu objek di depan kita, ada satu benda. Mungkin kalau kita melihat hanya sekedar, oh ini bunga. Tetapi ketika kita memandang, maka kita akan melihat ada sesuatu di bunga itu. Mungkin kita katakan, oh bunga ini, kalau melihat hanya sekedar, oh ini bunga warnanya merah. Tetapi kalau memandang, kita akan lebih dalam lagi memandang sesuatu atau objek itu, bunga itu. Ada sesuatu yang kita temukan. Mungkin, oh ada bercak kuningnya. Oh mungkin di sana ada lebahnya. Oh di sana mungkin ada hewan tertentu dan sebagainya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita temukan hanya sekedar melihat, perlu memandang. Nah, sama seperti halnya tentu firman Tuhan tidak bisa kita pandang ya secara harafiah. Ini ayat ini sedang mempersonifikasikan. Artinya bukan berarti kemudian kalau orang khotbah lalu kita pandangi orang itu saat khotbah, bukan seperti itu. Tetapi artinya firman Tuhan yang kita dengar atau firman Tuhan yang kita baca, mari betul-betul kita pandang. Artinya kita memusatkan perhatian, fokus pikiran kita, waktu kita untuk betul-betul firman Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kalau mata kita disingkapkan, kita bisa memandang. Apa yang dipandang? Yang dipandang adalah keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Seringkali yang saya tadi sempat katakan bahwa orang hanya berpikiran bahwa Alkitab itu buku yang biasa. Makanya seberapa banyak Alkitab itu hanya dibuka saat hari Minggu. Bahkan seberapa banyak mungkin Alkitab tidak dibuka di hari Minggu. Karena sekarang seberapa banyak sudah pakai gadget, sudah pakai HP suci, bukan lagi pakai kitab suci, pakai HP suci. Jadi Alkitab paling dibuka setahun sekali. Setiap minggu pun nggak dibuka. Atau oke lah kita buka setiap minggu, tetapi setiap hari di rumah kita tidak pernah buka. Mengapa saudara? Karena kita merasa bahwa seringkali Alkitab itu hanya seperti buku-buku biasa. Bedanya adalah Alkitab ini bukunya orang Kristen, menceritakan tentang Tuhan, selesai. Tetapi kita tidak mau menemukan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Padahal firman Tuhan ini begitu ajaib. Begitu ajaib. Banyak orang hanya berpikir bahwa firman Tuhan atau Alkitab yang kita punya, yang kita pegang, yang kita baca ini adalah hanya sekedar sebuah sejarah masa lalu. Kisah tentang Musa, kisah tentang Yusuf. Jadi hanya kita menghafal, oh ya kisahnya Musa demikian, seperti ini rentetan peristiwanya. Kisahnya Yusuf dimulai dari ini, itu, dan berakhir sampai di seperti itu misalkan. Kisahnya Daniel, kisahnya Simpson dan sebagainya. Kita hanya mengenal itu sebagai sejarah-sejarah masa lalu. Seberapa banyak orang seperti itu? Seberapa banyak orang juga hanya memahami Alkitab itu sekedar sebuah cerita yang menarik. Oh, ini kisahnya menarik. Daud lawan Goliat, Daud yang kecil menang lawan Goliat yang besar, menarik. Oh, Yusuf yang tadinya di penjara kemudian sampai dia jadi raja. Oh, menarik. Sadrak, Mesakh, Abednego masuk ke perapian tapi mereka tidak mati, tidak terbakar. Oh, ini cerita yang menarik, cerita yang wow. Hanya sekedar sebatas itu. Atau kita juga hanya memandang Alkitab itu isinya hanya kemudian sebuah peraturan yang mengatur baik buruk. Baik buruk. Gak ada bedanya dengan pelajaran PPKN di sekolah. Gak ada bedanya dengan pelajaran kewarganegaraan di sekolah yang mengajarkan tentang etika, moral, tentang baik buruknya sesuatu. Firman Tuhan lebih daripada itu, saudara. Karena firman Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan itu menghiburkan, firman Tuhan itu menyembuhkan, firman Tuhan itu memulihkan, firman Tuhan itu membangkitkan semangat, firman Tuhan itu memunculkan iman dalam diri kita, membuat kita bertumbuh dari ke hari dan lain sebagainya. Kalau kita temukan, kalau kita kupas tidak cukup waktunya, saudara, betapa ajaibnya firman Tuhan yang kita punya. Tapi kita coba perhatikan sebentar Mazmur pasal 19.
Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9. Nah, ini salah satu hal yang kita bisa temukan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti apa? Ayat 8, di sana dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Oh, ini ajaibnya firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna. Kitab-kitab lain, buku-buku lain itu ada kelemahan, tetapi Taurat Tuhan itu sempurna. Kenapa? Dia menyegarkan jiwa. Oh, tidak ada buku yang dapat menyegarkan jiwa seperti yang kita punya, yaitu Alkitab. Kemudian kalimat selanjutnya, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Seringkali dalam kehidupan kita, kita tidak punya pengalaman dalam memecahkan satu situasi, satu tantangan, satu persoalan. Tetapi firman Tuhan jadi jawaban, memberikan hikmat bagi orang yang tidak berpengalaman. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, tidak ada yang salah, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, tidak kotor, tidak bercacat, tidak bercela. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Begitu firman Tuhan itu luar biasa, mengandung keajaiban-keajaiban. Jadi saya memberikan tips saudara, kalau kita baca Alkitab, jangan hanya sekedar kemudian kita satu ayat, kemudian berapa minggu lagi kita baca ayat yang lain, maka kita tidak akan pernah menemukan keajaiban firman Tuhan. Baca dari pasal ke pasal, dari kitab ke kitab, maka kita akan melihat keajaiban itu. Kejadian yang gak ada hubungannya, kitab Kejadian yang gak ada hubungannya dengan perjanjian baru, tetapi itu nyambung. Kitab perjanjian lama yang gak ada hubungannya dengan perjanjian baru, yang maksudnya rentang waktu penulisannya jauh, tetapi itu nyambung dan saling berkaitan. Dan itu luar biasa. Maka kita akan temukan keajaiban-keajaiban. Kalau kita baca minggu ini satu ayat, minggu besok bolong, minggu depannya, atau kita cuma dengar cuma saat di gereja yang hanya berapa jam, itu terbatas sekali saudara. Maka dari itu mari saya dorong kita untuk kita baca dari pasal ke pasal, kitab ke kitab, sampai satu Alkitab itu kita baca secara utuh. Maka kita akan menemukan satu rentetan peristiwa, satu rentetan kisah, dan satu rentetan pesan yang luar biasa. Nah, kenapa kok pemazmur begitu rindu untuk matanya disingkapkan? Ayat 19, karena pemazmur ini merasa bahwa dia adalah orang asing di dunia ini. Ayat 19 berkata seperti ini, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Jadi pemazmur menyatakan bahwa kita ini dalam dunia ini adalah orang asing, karena kewarganegaraan kita itu adalah kewarganegaraan surga. Maka di dalam dunia ini kita hanya menumpang, kita hanya orang asing. Nah, kalau orang asing maka butuh peta, orang asing butuh tour guide, orang asing butuh pemandu supaya dia tidak tersesat di jalan. Nah, pemazmur mengatakan bahwa singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan, daripada firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ketika kita merasa kalau kita ini adalah orang asing, maka kita tidak tahu jalan-jalan yang ada di dunia ini, bagaimana kita menempuh, bagaimana kita melangkah, jalan mana yang harus kita ambil, langkah-langkah mana yang harus kita tapaki. Kita tidak tahu itu. Maka kita butuh pemandu, kita butuh tour guide, kita butuh satu peta yang akan menuntun kita. Dan apa itu? Yaitu firman Tuhan. Seberapa sering kita merasa bahwa aku mampu, aku sanggup dalam usahaku, dalam pendidikanku, dalam keluargaku, aku sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita dalam keadaan terpuruk baru kita cari Tuhan. Tetapi cari Tuhan pun kita tidak temukan jawaban itu di firman Tuhan. Dan mari saudara, kita betul-betul menjadikan firman Tuhan ini sebuah panduan dalam hidup kita, sebuah peta dalam kehidupan kita, menyadari bahwa aku ini dalam dunia ini hanyalah orang asing. Maka dari itu aku betul-betul memerlukan firman Tuhan, menyadari keberadaan kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini saudara. Mari terus bawa hidup kita, minta untuk Tuhan singkapkan sesuatu yang menyelubungi, menutupi mata kita, supaya kita betul-betul memandang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi menemukan keajaiban-keajaiban daripada Taurat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.